Oke, pendengar, hari ini kita ditemani satu tamu yang spesial. Kita akan ngobrol juga tentang ya budaya secara umum dan kesenian yang nggak cuman bicara produksi seninya, tapi bicara perkembangannya dengan aktivitas saat ini. Hari ini dapat tamu spesial dengan Kak Adel. Kak Adel boleh menceritakan sedikit dulu nih aktivitasnya, kesibukannya, dan apa sih yang terkait sama dunia seni budaya dan juga industri kreatif yang sedang dijalani saat ini. Selamat sore Mbak Olin. Ya. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Kebetulan saya Adel, perwakilan dari Felis Organizer. Mungkin sebagian orang lah mungkin sudah pernah bertemu dan atau mungkin sudah pernah dengar. Kebetulan Felis Organizer ini bergerak di bidang wedding organizer atau event juga. Jadi nggak cuma memang untuk mengurusi pernikahan. Dan kebetulan memang kalau kaitannya dengan seni ya sangat erat ya harusnya. Jadi kayak mungkin kalau untuk pernikahan sih memang banyak klien kami yang juga sudah menentukan pilihannya untuk berkonsep pernikahannya itu dengan menggunakan adat, baik itu adat Jawa atau adat dari Nusantara yang lain. Kemudian kalau misalnya untuk yang lain-lain sih kalau event kita juga ada sih sebenarnya, cuman event itu kalau sekarang kalau memang yang kita dikaitkan dengan seni sih lebih ke yang kayak mungkin istilahnya kayak tedak siten itu kan masih ada. Jadi ternyata orang di sini pun itu bahkan orang yang bukan orang Malang atau orang Jawa pun itu juga masih seneng gitu loh sama budaya-budaya kayak gitu. Jadi kayak nitoni atau 7 bulanan itu juga masih sebagian besar orang masih suka gitu. Jadi saat calling Felis mungkin merasa Felis bisa membantu. Jadi akhirnya mereka menentukan pilihannya untuk kita membantu untuk melakukan acara itu gitu. Oke, Kak Adel sendiri bergabung bersama Felis secara khusus nih, berapa lama? Kalau aku sih mulai dari tahun 2018 kebetulan. Oh, lama juga ya. Sampai sekarang, jadi jalan 4 tahun lah ya kira-kira. Cuman kalau misalnya untuk progres di Felis sendiri, kalau sekarang kan alhamdulillahnya aku sekarang istilahnya menjadi tim leader gitu. Salah satu tim leader di Felis Organizer. Cuman dari awal aku di Felis tidak langsung menjadi tim leader gitu, jadi ada prosesnya gitu. Nah, kok untungnya pas pertama kali menjadi tim leader ini jadi momen pembelajaran yang lumayan sih buat aku, karena memang pertama kali aku dapat klien itu langsung kok ya adat Jawa yang lengkap. Jadi emang kalau dibilang aku punya background seni dulu banget sebenarnya Mbak. Jadi kalau pas mulai SMP, SMA sebenarnya nggak yang terlalu yang seni banget ya, tapi dulu kalau misalnya kayak orang tuaku personally itu memang kayaknya mungkin seneng ya kalau anak-anaknya tuh diikutkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tradisional. Gitu. Jadi dulu ikut tari tradisional mulai dari ekskul dan lain sebagainya. Itu dari TK. Oh, TK. Malah aku dari TK itu angklung. Terus apa tuh tadi tari sampai SD itu. Tapi kalau yang mulai SMP aku mulai lebih ke organize. Jadi di situ aku mulai dari SMP tuh mulai kayak, karena dulu kan ekskul tuh banyak ya Mbak. Jadi kayak ada paski dan lain sebagainya, aku di situ. Nah di situ kebetulan kok punya kesempatan untuk jadi organize di situ, karena dulu pernah jadi ketua lomba paski, jadi bikin lomba kayak gitu-gitu. Jadi kan akhirnya mulai mengarrange dan mengorganize gitu. Jadi sudah dari cukup lama ya, SMP sudah senang memang mempersiapkan sesuatu. Iya, benar. Mempersiapkan ini, mengatur ini, mengatur itu, seperti itu. Akhirnya ketemulah di tahun 2018 dengan Felis ini sendiri. Insya Allah begitu. Kalau pengalaman, kita bicara pengalaman selama di event organizer, di wedding organizer juga, masih banyakkah gitu klien yang memang request entah itu pernikahan ataupun acara kantor dan lain-lain untuk menampilkan tampilan-tampilan budaya, entah itu musik ataupun tari atau tampilan lainnya? Banyak banget sebenarnya. Cuman kalau mungkin karena kita ada di lingkup Malang ya terutama ya, jadi orang-orangnya sih sebagian besar lebih senang kalau misalnya adat itu lebih ke Jawa. Ya, jadi kalau misalnya dia memang berkonsep dengan aku pengennya kayaknya Jawa banget, itu mungkin kalau misalnya entertain ya biasanya tari gitu ya, sama mungkin musik kayak gamelan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk rangkaian acara itu mereka juga banyak sih yang sebenarnya request minimal ada temu panggih itulah kalau istilahnya. Jadi kalau dibilang banyak ya banyak banget Mbak, karena hampir sebagian besar klien kami itu begitu gitu. Jadi ada request tersendiri. Kalau misalnya tari-tarian sih lebih ke tarinya juga tergantung konsep ya. Kalau misalnya yang tadi aku sampaikan sih mungkin karena aku personally
sebagai tim leader selama ini itu memang lebih banyak menghandle acara yang dengan konsep Jawa. Mungkin di Felis kan memang ada beberapa tim leader yang lain. Dan di tim leader yang lain mungkin juga pernah menghandle beberapa juga untuk adat yang lain gitu. Oke. Jadi ada mungkin yang kayak Palembang, Minang. Nah mungkin nanti coming soon aku pegang Minang dan lain sebagainya. Baru lagi ya. Iya, cuman kalau misalnya untuk yang pernah sudah terlewati sebelumnya itu memang lebih banyak kalau di aku personal sebagai tim leader itu di acara yang Jawa gitu. Termasuk mungkin nggak pernikahan aja gitu kayak Tidak Siten atau Mitoni juga pernah. Waktu handle event, kemudian ada adat yang memang harus digunakan, entah itu tata acaranya ataupun tampilannya, biasanya untuk istilahnya explore atau mengetahui atau nambah ilmunya, biasanya kalau Mbak Adele secara pribadi atau secara tim di Felis sendiri tuh biasanya teman-teman ini menghubungi siapa, mencari siapa, atau berkonsultasi dengan siapa untuk hal seperti itu. Karena kan yang namanya tradisi itu nggak bisa di istilahnya karang-karang kan ya. Itu gimana pengalamannya? Kalau misalnya ngomongin Jawa kan mungkin kita karena di sini ya, jadi mungkin agak lebih mudah untuk mempelajari. Kalau dulu sih memang awalnya kita pasti confirm dulu sih ke pihak kliennya gitu. Jadi kan kadang kalau WO ini tugasnya kalau ini pernikahan ya guysnya gitu, karena biasanya memang selain kami sebagai wedding organizer atau event planner atau apapun itu sebutannya untuk di masyarakat luas, kadang itu orang menentukan pilihan, oh aku mau ini, itu pasti akan ada yang mengarahkan biasanya. Jadi nggak murni langsung kami gitu kan, kadang ada dari pihak mereka, dari pihak keluarga yang mungkin istilahnya kayak dituakan misalnya. Nah itu kadang orang-orang yang dituakan itu kayak sudah punya aturannya. Nah atau kadang mungkin mereka sudah punya kenalan siapa yang akan menjadi pemandu adatnya gitu-gitu. Referensinya udah ada ya? Referensinya biasanya sudah ada. Kalau nggak ada pun kami biasanya akan merekomendasikan gitu. Jadi sebenarnya kalau pemandu adat itu sebaiknya kalau di setiap acara itu harusnya ada. Jadi karena untuk meminimalisir mungkin yaitu tadi misperception antara mungkin klien ini maunya begini tapi harusnya secara adat tidak begitu. Tidak boleh begitu. Kadang kami selaku event planner atau event organizer pun kan kadang ngambil fleksibelnya dalam artian mungkin kalau memang klien ini tidak berkenan seperti itu, ya kasarannya kami mungkin akan mengikuti tapi dengan tetap harus menjelaskan plus minusnya apa, mungkin terus kemudian sisi lain dan ini itunya seperti apa. Kalau secara runtutan biasanya kami tanya dulu. Ada nggak dari pihak keluarga yang nanti akan membantu mengarahkan? Gitu. Tapi kalau misalnya memang dibilang sudah ada, nah berarti kan kami harus mengkonfirmkan ke orang itu kira-kira rangkaiannya seperti apa. Baru nanti kita tarik lagi. Karena waktu di acara misalnya nih orang ini yang sudah dipilih dari pihak keluarga, aku yang akan menjelaskan atau aku yang akan mengarahkan gini-gini. Tapi mungkin bisa jadi waktu hari H entah beliaunya ada gimana kan itu bisa jadi terjadi ya. Gitu. Jadi kita harus punya backup plan gitu. Makanya itu yang selalu kami jelaskan. Nah kalau memungkinkan kita harus punya pemandu adat. Gitu. Jadi nggak bisa kalau cuma mengandalkan satu sisi. Walaupun kita sebagai event planner atau event organizer tahu. Nah di sisi lain kami juga pasti belajar gitu. Kalau sekarang sih karena digital ya, jadi mungkin kalau di Malang misalnya ada pemandu adat yang kita bisa berkomunikasi, biasanya kami komunikasi, jadi menanyakan. Kadang kan satu klien dengan klien yang lainnya walaupun acaranya sama, kebutuhannya bisa jadi beda. Betul. Nah itu yang akan kami confirm ke pemandu adat tadi misalnya. Di sisi lain kalau misalnya ini budaya baru yang harus kita pelajari, selain yang tadi kita tanya mungkin ada keluarga atau apapun itu, kami belajar biasanya Mbak. Jadi karena ini sudah mau digital ya, jadi kita YouTube gitu, jadi googling gitu. Kalau enggak misalnya klien itu buka kitab Google ya. Sebenarnya itu sih yang paling utama yang kita lakukan. Jadi saat kita ketemu klien kita udah siap dulu gitu. Seenggaknya ngerti, punya gambaran gitu. Di sisi lain biasanya klien itu juga akan nyampaikan ke kita. Sharing ke kita. Jadi kan kadang dia ada request, kayaknya aku nanti pas mau ini gini. Jadi seenggaknya udah punya cocokologinya gitu. Yang dimaksud ini gitu ya. Jadi gitu sih. Harus kreatif untuk mulai mencari cara sih waktu itu gitu. Betul. Jadi nanti waktu dari klien request ABC kita juga punya background yang diminta atau dimaksud seperti ini. Tadi sempat cerita bahwa tidak hanya adat Jawa secara khusus meskipun di Malang ya. Secara tim besar di Felis sendiri sejauh Mbak Adele berproses di sana sudah pernah ketemu event dengan adat apa aja nih selain Jawa? Banyak sih Mbak, tapi kalau yang paling banyak sih akhir-akhir ini tuh lebih ke
Palembang. Palembang. Terus aku beberapa kali tuh handle Batak. Oke. Terus mungkin kalau di tim leader yang lain itu ada yang Aceh. Oke, nice. Minang. Terus kalau Kalimantan pernah? Kalimantan Area itu Kalimantan? kita pernah ke sana, cuman bukan dalam segi budayanya. Oke. Maksudnya bukan yang menghandle event ada budayanya itu enggak gitu. Tapi kan secara nggak langsung kita udah tahu kira-kira rangkaiannya seperti itu. Oh. Tapi kalau yang kita di Event di Kalimantan maksudnya? Iya. Oh. Event di Kalimantan. Jauh banget. Cuman itu waktu itu case-nya karena memang ada vendor yang menikah. Jadi Oh, baik. akhirnya ke sana, cuman memang nggak semua, cuman beberapa orang aja gitu. Tapi kan seenggaknya bisa menjadi Referensi juga, gitu. pengalaman juga. Wow. Bali belum pernah ya? Kalau Bali, kalau aku sih personally aku belum. Tapi kalau misalnya tim leader yang lain kayaknya sih ada, tapi aku nggak tahu yang bakal sih ada. Cuman waktu itu nggak yang Bali banget. Nah, aku pernah sih sebenarnya hampir dapat klien yang Bali, emang ada adat Balinya gitu. Itu mulai dari istilahnya kalau holy matrimony ya, itu adatnya dengan adat Bali. Cuma kebetulan karena waktu itu kita sempat mengalami pandemi kan yang di awal tahun 2020, akhirnya memang diputuskan bahwa acaranya diminimalisir, jadi terbatas. Tidak menjadi acara yang besar-besar. Jadi akhirnya memang diputuskan bahwa mungkin Felis akan membantu di lain kesempatan gitu. Jadi kegiatan itu tetap dilaksanakan, tapi memang hanya untuk keluarga inti aja. Tapi jadi kan waktu itu aku punya gambaran, oh ternyata gini gitu. Sudah sempat belajar pasti waktu itu. Iya, cari-cari gitu. Cuman kan memang kalau secara detail kan memang tetap harus ada orang yang membantu mengarahkan kan. Betul. Gitu loh. Karena ya itu tadi, karena ini bukan di Balinya langsung gitu loh. Sedangkan di sini mungkin yang harus dilibatkan kan ada banyak elemen ya. Entah itu vendor yang lain, entah itu yang mungkin keluarga juga yang mungkin nanti akan menyaksikan, atau mungkin ikut harus terlibat tapi dia bukan orang Bali gitu kan. Jadi yang kita handle secara luas gitu, dan itu juga berlaku sebenarnya untuk adat-adat yang lain juga gitu. Karena kan pasti kalau untuk acara adat itu PR-nya kadang adalah melibatkan keluarga lain yang bukan keluarga inti, Mbak. Nah itu jadi kayak untuk menjadi petugas misalnya, untuk membantu menyiapkan sesuatu misalnya kayak properti yang harus dipakai untuk acara itu gitu kan, itu harus ada yang mengcover. Kalau misalnya nggak keluarga ya tadi itu pemandu adat itu gitu. Jadi memang harus ada orang yang kita tuju untuk berkomunikasi lagi selain keluarga inti dan pengantinnya. Betul. Waktu handle acara yang nasional, yang pure memang apa ya, bisa dibilang tanpa ada inkulturasi adat tertentu, sama yang ada unsur itu tadi, keluarga mau ada, aku mau ada tampilan seperti ini seperti itu dengan nuansa begini. Kita bicara susahnya dulu, lebih jangan susah ya, kita bisa gampang, lebih gampang yang acara umum saja, nasional gitu aja, atau memang dengan adat? Nasional, Mbak. Lebih simpel. Oke. Karena rangkaiannya lebih simpel dan lebih fleksibel sih kalau nasional itu. Tapi kalau adat kan itu tadi, karena banyak hal-hal yang harus disiapkan, terutama juga sama pihak keluarganya, dan mau nggak mau kan kita harus terus merimain gitu. Nah kan, jadi harusnya dipastikan bahwa kita nggak boleh lupa juga, harus paham seluk-beluk detailnya lain sebagainya gitu, baik itu perintilannya, propertinya. Mungkin kalau misalnya case-nya adalah kita harus tiba-tiba menghandle acara dan misalnya nih pemandu adatnya ada satu dan lain hal yang mungkin harus kita backup, kan mau nggak mau kita harus tahu. Iya betul. Ya, jadi lebih simple yang nasional. Lebih indah? Lebih indah yang ada. Boleh cerita nggak indahnya di mana? Indahnya itu karena feel-nya beda, Mbak. Apa tuh? Kalau aku personally ya, selaku aku mungkin pekerja wedding gitu ya, atau mungkin pekerja event, saat misalnya kita melakukan adat itu, ini aku case-nya bicara bukan adat yang bukan Jawa ya, aku bicara yang Jawa, lebih sakral kesannya. Sakral itu dalam artian bukan cuman masalah mistis dan magicnya ya, karena memang pengalaman di beberapa kali handle klien yang mungkin ada siraman, rangkaian yang lengkap full, itu memang ada klien yang dengan keluarganya dia backgroundnya memang yang mistis banget, jadi harus ada dupa, harus ada apa itu ada yang mungkin enggak, jadi cuman dia melakukan itu mungkin bagi mereka tata yang caranya penting tata aja caranya, yang penting acaranya ada gitu. Tapi kalau aku melihat vibes-nya orang mau menikah itu sudah beda. Kayak lebih keluar auranya, nggak tahu kenapa ya, lebih keluar auranya, apalagi kalau dia memang benar-benar merasakan yang dia itu happy menjalankan acara itu. Jadi kalau dibilang indahnya itu kalau misalnya saat
aku contoh misalnya acara siraman. Itu benar-benar kalau orang siraman itu kelihatan kayak satu keluarga nih auranya keluar semua Mbak. Jadi kalau aku dibilang indah itu secara prosesi itu ternyata kalau dimaknai juga akhirnya ada artinya sendiri-sendiri gitu loh. Dan mungkin kalau sekarang untuk orang yang modern banget lah kasarannya, yang nggak percaya sama hal-hal kayak gitu, itu bebas terserah. Cuman kalau dari kita secara pribadi itu beda aja gitu. Aku kalau misalnya suruh mendetailkan bedanya apa itu aku agak sulit ya gitu. Tapi kalau misalnya kerasa orang mau nikah dengan menjalankan rangkaian prosesi adat itu feel-nya kayak apa ya? Dibilang lebih hangat itu iya. Lebih auranya keluar itu iya, jadi kayak lebih dapat momen kayak oh iya ini manten itu memang harus begini gitu. Karena ternyata kalau kita ikut runut-runutannya, sebetulnya setiap tahap seperti yang tadi disebutkan ada siraman lah, ada malam midodareni lah, itu ternyata memang punya punya pesan sendiri, punya maksud sendiri gitu ya, bahwa memang tahap per tahap itu yang dijalankan oleh orang dalam tanda kutip zaman dulu. Itu bukan sekedar bikin acara kan, tapi bahwa setiap tahap itu tadi kebudayaan diturunkan sampai sekarang ini ternyata ada maknanya dan dirasain sama generasi yang sekarang kayak Mbak Adel ini bahwa oh ini ada maksudnya gitu ya. Aduh jadi senang banget dia dengernya. Bekerja di area yang selalu melihat itu tadi ya, keindahan tadi. Kalau bicara tantangan, tadi sebenarnya sedikit banyak sudah sempat diceritakan. Tantangan yang paling lebih ke momen sih. Satu momen gitu yang Mbak Adel pernah handle satu event, kemudian dengan adat, yang ngerasa ini titik yang sejauh bersama Felis dari 2018. Itu titik yang itu yang paling susah deh waktu itu, yang dikenang Mbak Adel. Adat ya? Yang adat. Sebenarnya banyak ya Mbak, tapi kalau dibilang susah yang itu ada titik gitu, itu yang ini susah banget. Ini yang aku paling inget aja ya, bukan yang paling susah ya. Oh iya, yang susah paling inget. Dan gampang itu kan relatif. Aku bisa menyenangi semuanya. Karena memang klien itu masing-masing punya keunikannya sendiri-sendiri, jadi nggak bisa disamaratakan. Cuman yang paling aku inget itu adalah aku pernah harus istilahnya kalau bahasa kita ini kepontal-pontal Mbak, itu mencari salon. Untuk kita translate agak belibetan apa ya, agak susah, buru-buru gitu lah. Jawa banget. Jadi kayak waktu itu aku harus susah payah tiba-tiba ini Mbak mencari salon yang mempersiapkan atau menyewakan atau kita bisa dapat peralatan temu panggih. Itu dari situ. Siraman juga sama. Itu berapa? Hamin 1 jam kayaknya. Atau itu nggak hamin ya? Iya. Jemin. Case-nya mungkin kalau misalnya dibilang miskomnya di kita, ya kalau aku mungkin pada saat itu karena aku menjalankan preparation-nya gitu, aku tidak merasa miskomnya di kita gitu loh. Tapi ternyata miskomnya ada di vendor yang lain gitu. Jadi saat pemandu adatnya datang, belum siap. Kaget lah kita nih, terutama aku kayak Bu, kok datangnya kok nggak bawa apa-apa gitu kan. Harusnya kan alat-alat kan beliau yang bawa gitu. Itu kalau saya langsung pusing banget tuh. Iya, itu siraman sih waktu itu siraman. Dan itu benar-benar saat itu mantennya itu sudah berganti baju untuk proses siramannya. Jadi kan kalau dia udah selesai harusnya dia tinggal keluar. Atau kalau nggak maksudnya menjalankan prosesi awal itu tadi. Betul. Ya ibunya juga kaget waktu aku tanya, loh aku di ordernya nggak begitu gitu. Nah sedangkan yang pemandu adat ini datang itu bukan kami yang order, tapi ada salah satu vendor gitu loh. Jadi ternyata si vendor ini tidak mengorderkan si beliau ini untuk membawa alat lengkap. Jadi beliau itu hanya diminta datang membawa badan saja. Ya, semuanya sudah ada. Katanya soalnya si vendor itu menginformasikan semuanya sudah ada. Gitu. Kemudian ya kan kita harus ya maksudnya gini, kadang kalau ada problem gitu kan kita nggak mungkin untuk harus ngomong sama kliennya dulu, malah kita panik harus nanti punya problem solving dulu. Betul. Itu tantangannya di situ sih Mbak. Jadi kalau ada hal kayak gitu mau nggak mau kita yang harus menyelesaikan dulu. Opsi terakhir banget itu baru ngomong sama klien. Jadi kalau bisa klien itu nggak tahu kalau ada masalah itu. Hari itu yang terjadi aku pergi Mbak, pinjem motor teman, yang klak motor itu apalah bahasanya, cari muter, dan itu rumahnya posisinya ada itu kan acara rumah ya karena siraman, dan rumah itu kosong, rumah baru. Jadi memang kita nggak bisa memanfaatkan properti apa yang di rumah itu untuk dijadikan sesuatu di alat-alat itu.
Ya harus cari memang. Kan kalau misalnya di rumah itu ada AC-nya kita bisa nih ngapain dulu, jadi kayak agak mencari-cari. Ini enggak, aku harus keluar bener-bener cari salon untuk meminjam peralatan itu, dan rumahnya itu waktu itu ada di daerah Sukun. Oke. Sukun itu tapi Sukun yang mau ke arah itu loh Mbak, kantor polisi kan itu Oke. agak jauh ya sebenarnya kalau mau dari mana-mana. Dan itu aku cuman berbekal googling, aku mencari salon terdekat di mana, dan itu arahnya itu ada di mau ke arah Gadang. Tapi ternyata tutup. Bayangin itu hampir 1 jam. Aku udah ngecentirnya kenceng-kenceng karena gimana timnya kan harus dibagi. Mau nggak mau harus dibagi kan? Ya, maksudnya anak-anak harus mempreparekan acara di sana, nggak mungkin semuanya harus pergi, move kan gitu. Dan kita kayak bersikap seolah-olah nggak ada apa-apa. Jadi supaya yang kita aja. Punya rumah juga nggak panik. Betul. Jadi seenggaknya waktu aku datang harapannya adalah ya udah tinggal ngeset alatnya doang gitu loh. Akhirnya itu tutup Mbak. Wah udah panik nih. Maksudnya panik itu dalam artian kayak mau cari di mana lagi, aku nggak tahu, nggak ngerti gimana. Aku berdoa aja Mbak itu di jalan, asli aku berdoa aja. Akhirnya mau nggak mau muter, cari jalan lagi, muter balik. Aku ke arah, pokoknya ke arah daerah Supraun. Random udah, salon apapun aku masukin satu-satu Mbak. Oh my god. Sampai akhirnya kayak aku menemukan informasi, jadi dari salon ini misalnya nggak ada, dia ngarahin aku ke sini, dari sini nggak ada ke sini gitu. Terus nanti ada satu salon yang ngarahin aku coba ke ini, dan itu tempat orang jual strudel. Bayangin, aku disuruh nyewa ke situ. Dan itu cuma nyewa apa? Payung. Kan ada kan kalau siraman rangkaiannya ada dodol dawet ya, biasanya butuh payung. Itu. Jadi aku perintil-perintilan. Jadi di salon ini apa, salon ini apa, dapetnya gitu jadinya. Nggak satu set langsung. Nggak bisa. Wow. Dan itu posisi aku kelupaan, aku bawa dompet. Kemudian yang terjadi adalah aku bilang sama ibunya nanti aku transfer. Aku bayarin nanti Ibu. Iya. Alhamdulillahnya orang-orang itu percaya semua Mbak, bayangin. Luar Mungkin biasa karena aku juga ya. di situ aku nggak menunjukkan bahwa aku kayak panik banget ya gitu loh. Jadi kayak ya yaudah, tapi alhamdulillahnya aku kembali ke situ dalam keadaan aku sudah membawa, dan itu memang last minute banget, mepet pol. Tapi untungnya sampai langsung mulai. Untungnya ada case kalau misalnya si pengantinnya ini itu agak molor selesainya. Jadi seenggaknya kita masih punya waktu untuk dia keluar, atau mungkin acara itu mau dimulai, tahunnya udah beres. Oh my god. Gitu, itu salah satunya Mbak. Salah satunya. Yang diinget ya. Iya, itu karena bener-bener momen yang kayak ya udah last minute, jauh juga, kita mau cari kemana kita nggak tahu gitu. Kalau yang case-case kayak misalnya contoh nih, misalnya ada kita taunya gini, ada nih pemandu adatnya, oke, siapa namanya, mungkin yang kita nggak biasa bareng gitu ya. Saat kita koordinasi kelihatannya oke gitu, aman, meeting aman, semuanya aman, tinggal hari H kan yang menentukan. Ternyata beliaunya itu pemandu adat yang mungkin tidak secara efektif atau efisien mengarahkan. Jadi mau nggak mau kita harus membackup. Atau alat-alat yang mungkin beliaunya nggak bisa nyiapin, jadi kita harus cari sendiri. Dan itu kan harus tahu perintilan-perintilannya. Itulah yang sering kita hadapi Mbak. Kalau yang paling gelap banget, paling gelap dalam arti waktu dapat klien itu langsung aku mau adat ini, tapi gelap banget, udah nggak tahu sama sekali. Itu pernah handle sejauh ini, ada nggak yang bener-bener, kalau Jawa kan mungkin agak familiar ya, ini yang aduh gimana ini gitu. Kalau yang kalau selama aku jadi tim leader itu ya pas yang adat Batak Mbak. Itu nggak ada experience sama sekali. Kalau yang aku menghandle persis itu nggak ada. Tapi aku memang pernah melihat. Nah, cuman kan rangkaiannya apa nggak pernah tahu. Melihat itu cuman melihat di story orang. Iya. Jadi kalau saya orang nikah, oh ada gininya, udah taunya cuman itu doang. Udah. Tapi yang kalau misalnya Mbak nanya kayak gitu, mungkin kalau aku boleh flashback lagi, yang benar-benar aku buta banget, itu ya malah adat Jawa Mbak. Pertama kali aku jadi tim leader. Itu belajar dari nol berarti? Iya. Wow. Dan aku belajar itu karena aku melihat acara waktu itu. Jadi benar-benar aku, kalau dibilang pada saat itu aku harus arrange acara, aku nggak ngerti acara adat itu yang kalau siraman itu rangkaiannya apa. Aku taunya ya orang siraman ya siraman, udah. Tapi kan ada proses sebelum dan sesudahnya. Betul. Itu aku nggak ngerti sama sekali. Itu kalau misalnya Mbak tanya gelap itu ya malah Jawa itu. Berarti sebetulnya memang di Jawa, tapi akhirnya ada momen itu tadi waktu di tim leader pertama untuk benar-benar belajar dari nol dan sampai yang sekarang ini. Iya, dan untungnya tim Velis itu bukan tipikal yang dia itu apa ya, sendiri-sendiri gitu. Jadi menyenangkannya di sini itu adalah kalau misalnya kita teamwork ya kita teamwork gitu. Jadi kalau misalnya memang ada yang nggak ngerti, walaupun aku pas pada saat itu sebagai posisinya adalah tim leader gitu,
anak-anak nggak segan untuk kayak Sharing. sharing gitu, dan aku juga nggak malu buat nanya sebenarnya. Jadi tapi kan mungkin kalau misalnya daripada kan ada takutnya ya, mungkin kalau dari sisi aku, kalau aku terlalu banyak nanya mungkin agak mengganggu orang. Jadi aku belajar dulu gitu, melihat dari situ. Akhirnya mungkin dari situ kan kerekam nih, oh kayak gini. Jadi aku akhirnya bisa lah nanti mungkin ke depan untuk mempelajari lebih lagi. Terus nanti akhirnya mungkin bisa lah untuk mengarrange lebih baik lagi gitu. Kok alhamdulillahnya sampai sekarang ya lebih banyak emang Jawa yang aku handle aja. Yang di-handle. Akhirnya jadi lama-lama makin ini juga ya, makin expert juga. benar. Jadi kemudian kalau dari background orang tua sendiri dulu, kan sempat dikenalin dari TK dan segala macam. Apa dari kedua orang tua juga punya background di seni budaya secara Kalau umum? seni budaya Secara enggak, luas? sebenarnya enggak. Cuman kayaknya kalau mama sama papa itu karena memang orang lama ya, gitu. Kalau tua banget sih enggak sebenarnya. Cuman karena circle keluarganya juga memang suka yang nuansa-nuansanya Jawa, kayak gitu-gitu. Mungkin dari lagu-lagu sukanya kayak gitu-gitu. Jadi mungkin seneng kalau lihat anaknya itu juga ada terjun di hal-hal seperti itu. Nah mereka mungkin punya penilaian kalau anakku ikut nari, harapannya nanti akan jadi kayak gini. Masih gitulah dulu itu gitu. Masih istilahnya dikasih bekal waktu kecil lah, dikenalin Iya. ya. Nanti masalah besarnya gimana-gimana, mengikuti aja. Tapi memang dari orang tua ada peran untuk memberikan itu sebelumnya ya. Ada banget. Dan emang semuanya aku berawal dari tradisional sih Mbak harusnya. Karena TK itu apa? Anak TK ngapain? Jadi dulu kalau misalnya kebetulan TK aku TK modern sih. Jadi waktu itu aku memang sudah merasakan yang namanya anak TK diajarin calistung itu, nah, terus diajarin bahasa Jerman. Acara ini memang berkesan untuk kalian sendiri, terutama mungkin untuk pernikahan atau hal-hal acara-acara lainnya lah. Bisalah untuk berkonsultasi dengan orang yang tepat. Oke. Itu sih kunci yang pertama gitu. Baik. Nggak mesti memang harus sebagai WO atau IO-nya gitu. Tapi kalau misalnya memang ada orang yang dirasa dia adalah orang yang tepat, silahkan berkonsultasi dulu baru nanti menentukan jalan yang lain gitu. Oke. Karena kalau budaya itu tadi mungkin Mbak Olin sempat sudah menyinggung juga, nggak bisa main-main gitu. Betul. Walaupun mungkin akan bisa jadi fleksibel, tapi kan ada hal-hal yang tetap harus dilakukan. Ada pakemnya ya? Ada pakemnya gitu. Itu sih, jadi kalau misalnya memang kalian mempercayai bahwa acara kalian akan lebih bagus menggunakan event planner atau yang lain sebagainya, silakan pilih event planner yang tepat gitu untuk membantu. Itu sih kalau step yang pertama. Oke. Gitu. Dan kalau misalnya pengen punya konsep, harus mau untuk punya ekstra waktu mencari referensi. Gitu. Baik. Jadi kayak mungkin dengan Jawa itu, kalau Jawa dibilang Jawa itu full. Jadi adatnya bagaimana, looknya bagaimana, itu harus dicari gitu. Jadi pilihlah event planner yang tepat menurut kalian dan yang mungkin secara komunikasi baik. Kemudian yang kedua adalah pilih referensi yang juga membantu kalian untuk punya gambaran secara luas gitu. Oke, baik. Jadi kalau boleh diulang sedikit, jadi kalau mau bikin acara, bikin event yang dengan melibatkan inkulturasi adat dan budaya di dalamnya, satu cari sumber yang tepat dulu. Setelah cari sumber yang tepat, udah oke kan nih sumbernya, berarti untuk eksekusinya juga berkomunikasi dengan tim yang tepat juga, gitu ya. Baik, terima kasih Sama-sama, Mbak Adel, Olin. waktunya udah berbagi. Next ketemu lagi. Bicara-bicara lagi tentang perkembangan hits apa nih event di Malang gitu ya, terutama yang terkait dengan itu di inkulturasi seni dan budaya ya. Terima kasih Sama-sama, Mbak Adel, Olin. sampai ketemu Terima kasih lagi. sudah diundang. Terima kasih, sampai ketemu. Ya.